Kenapa kita beribadah seperti ini di rumah, bukan di tempat gereja? Pertama, kita ada surat dari bupati, wali kota, dari kecamatan, dan DPD. Memang di DPD ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi dari pemerintah itu ada tegas, ya, supaya kita di rumah. Bahkan Kapolri, walaupun dia memang nggak itu, nggak terlalu jelas, tapi sebenarnya ke sana larinya, menghindari ya ke tempat itu. Itulah kemauan pemerintah. Nah, bagaimana sikap kita? Kita nih, kita lihat, kita baca Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1. Sudah dapat? Saya bacakan. Ingatkanlah mereka. Jadi artinya ada orang yang melakukan itu. Maka katakan ingatkanlah mereka. Harus kita tunduk pada pemerintah. Artinya ada yang tunduk sama pemerintah. Dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap melakukan setiap perbuatan pekerjaan yang baik. Baik, amin. Ingatkanlah, artinya memang ada dualisme di sini. Maka nggak heran Tuhan ingatkan kembali. Tapi kita memilih adalah yang taat melakukan pekerjaan baik yang disuruh pemerintah. Amin. Karena itu firman-Nya. Roma juga katakan demikian. Pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan apa yang disuruh pemerintah dihimbau, sebenarnya disuruh, walaupun kata-kata dihimbau, itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Ya, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, surat dari DPD. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh dalam Alkitab. Pertama, saya ingin soroti Mazmur 91. Mazmur 91 itu indah. Mazmur sudah beberapa kali jelaskan. Kita amini. Namun kita perlu ingat juga, Mazmur 91 itu perjanjian lama. Artinya apa? Belum disempurnakan. Dalam perjanjian baru itu disempurnakan. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu, ya dan amin, saat itu orang mementingkan diri sendiri. Sehingga saat kita dekat dengan Tuhan, kita boleh katakan 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa aku. Amin. Dan kita semua. Amin. Namun dalam perjanjian baru, iman itu bertahan kasih. Iman harus aplikasinya kasih. Kita tidak mau selamat sendiri. Kita mau orang lain juga diselamatkan. Makanya Paulus melakukan itu. Kita baca yang ekstrim yang Paulus lakukan, yang sering saya bawakan, Kisah 20 ayat 22 sampai 24. Kisah 20 ayat 22 sampai 24 yang sering saya bawakan. Kisah 120. Tolong bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan tentara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Di perjanjian lama kita benar-benar kita mau selamat sendiri. Tapi di perjanjian baru tidak demikian. Perjanjian lama tadi, karena semuanya ke aku, kita selamat 1000 rebah di sini, 10.000 sebelah kanan, itu tidak menimpa aku. Kita akan selamat, iya dan amin. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Tapi saat kita dewasa rohani, pikiran kita nggak begitu lagi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Amin. Nah, Paulus kata demikian. Aku akan menghiraukan diriku, asal saja aku bisa menyelamatkan orang lain. Nah, dengan kita beribadah
di tempat, setidak-tidaknya kita melakukan kebaikan. Ingat, 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8, iman tambah kebajikan, tambah pengetahuan kuasa diri. Nah, kita melakukan kebajikan pada siapa? Pertama pada diri kita sendiri. Banyak orang hamba-hamba Tuhan, saya sering diskusi dengan mereka, ya kita selamat, kita aman, nggak perlu takut, kita selamat. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana orang lain sekitar kita? Apa kita bawa mereka selamat waktu keluar, salaman sama mereka dan melakukan sesuatu? Yang kedua, baik bagi diri sendiri atau kita menjadi penyebar, contoh, penyebar virus. Seperti yang di Daegu, saya lihat artikelnya, maka saya lihat dia berdoa, sama Tuhan di Daegu berdoa, karena mau dihukum dia. Karena dia membunuh, dituduhkan membunuh, karena 4.000. virus 4.000 di Korea. Jadi 4.000 dari orang Korea yang sakit dari gereja itu. Karena dengan imannya kurang mengerti. Makanya bagi korban. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi iman kita adalah bukan kita yang selamat, tapi dia orang lain juga selamat bersama kita. Amin. Amin. Karena perjanjian lama itu kan disempurnakan oleh kasih di perjanjian baru. Kasih kepada sesama kita. Itu harus teraplikasi dalam bagaimana kita menindaklanjuti segala sesuatu untuk orang lain. Amin. Amin. Yang kedua, sering kita juga baca, boleh orang beriman, tapi tanpa perbuatan, itu kebodohan. Bahkan mati. Nggak sempurna. Yakobus 2, ayat 20-26. Jadi perbuatan apa sih? Perbuatan melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Banyak sekali. Nah, yang kita lakukan perintah Tuhan, yang satu dilakukan, yang lain pun harus dilakukan. Jangan kita ambil potong-potong. Oh, ini lakukan, ini enggak kan? Karena firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, yang ketiga, seperti saya udah bilang tadi, iman itu tanpa pengertian, yang kita sering bahas, Pak sudah sering bahas, ada iman yang konyol, bukan konyol, maka celaka. Roma 10 ayat 1-3. Orang nggak ngerti, dia tahu udah gila dengan Tuhan lakukan bagi orang iman, nggak Tuhan, tapi dia nggak ngerti, nggak kenal kebenaran. Amin. Tapi kebenaran kan diambil satu menyampaikan kebenaran yang lain. Dan itu juga yang membuat itu biasa. Karena iman yang benar, kita lihat contohnya di Efesus 1 ayat 15 sampai 17 kalau baca. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Stop. Orang ini sudah punya iman, sudah punya kasih. Terus? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Apa yang diperlukan untuk mengenal Allah adalah hikmat. Amin. Hikmat daripada Allah. Banyak orang beriman tapi tidak punya hikmat. Betul punya iman, tapi mesti iman anak-anak. Karena hikmat itu bagi orang dewasa. Amin. Maka dengan hikmat itu kita bisa menggerak arah kita. Hikmat apa? Setelah memperoleh apa yang dari Tuhan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah hikmat Allah. Sehingga kita boleh mengerti hati Allah seperti apa, kehendak Allah seperti apa. Selanjutnya kita lihat tadi saya sudah singgung dimulai, iman tanpa kasih adalah egois. Bukti Mazmur 91 tadi kita lihat dasarnya. Efesus 3 ayat 17.
dasar sini sebenarnya baru nanti ke kisah 20 tadi. Efesus 3 ayat 17. Mari kita bicara sama. Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mengaplikasikan pada orang lain. Kasih adalah mengaplikasikan pada orang lain. Kepedulian kita, perhatian kita bagi orang lain. Dengan kita mengasihi, pemerintah memang harusnya demikian. Memang harus taat. Seperti kita telah baca tadi di Titus, di Roma juga demikian. Namun itu juga yang mengaplikasikan kasih kita. Jadi perintah yang dilakukan itu adalah baik. Pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu tadi di Titus 3 ayat 1 itu kita wajib lakukan. Itu firman itu. Terus yang selanjutnya, iman tanpa pengetahuan itu ginoslo dengan Tuhan sebenarnya. Kita intim dengan Tuhan, tapi ini kita harus ginoslo. Ginoslo apa sih? Tuhan aja? Enggak. Betul kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mendapat pengetahuan daripada Tuhan. Orang kenal pasti tahu pikiran Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, ada pikiran Tuhan, masuk ke pikiran kita. Ada perasaan Tuhan, kita tahu, sehingga masuk menguasai perasaan kita. Sehingga Paulus katakan menaruh pikiran perasaan Tuhan. Karena ada perasaan pikiran Tuhan, boleh kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak muncul dari pikiran dan perasaan. Nah, karena itu tadi saat kita ginoslo dengan Tuhan, kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita lakukan. Karena itu dia tahu hatinya seperti apa. Nah, hati Tuhan adalah supaya kita melakukan kebajikan bagi orang lain. Amin. Implementasikan kasih kepada orang lain. Melalui apa yang bisa kita buat. Saat ini pemerintah telah membutuhkan orang-orang yang tidak egois. Orang-orang yang membantu meringankan kondisi seperti ini. Karena dampaknya, mungkin kemarin saya pernah diskusi dengan banyak orang lah ya. Sayangnya mereka telah melihat gelombang selanjutnya. Mereka berpikir kita ada masuk ke satu sedang itu benar. Karena firman Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi. Bagi kita, pasti kita aman. Amin. Ada perlindungan itu. Amin. Pasti itu. Jangan pernah dan dia Allah ya dan amin. Kita pasti amin nih Bapak. Perlindungan Allah sempurna atas kita. Penyertaan Allah sempurna atas kita. Kita sudah pasti bersama. Tapi orang lain, bagaimana orang sekitar kita, tetangga kita, sahabat kita, orang luar sana. Nah, ini memerlukan awareness kita, self-awareness. Apa kita peduli mereka? Apa kita sungguh-sungguh mengasihi mereka? Atau hanya kita mengasihi diri kita sendiri? Makanya aplikasi daripada kasih. Allah peduli dari orang lain. Sama orang lain juga selamat seperti kita boleh selamat. Orang lain juga boleh terlindung dalam kasihnya. Minimal secara jasmani. Minimal secara jasmani. Artinya apa? Dengan begitu kita tidak memperpanjang badai ini. Karena badai ini diperpanjang atau ditahan oleh kita. Ada bagian kita untuk memutuskan rantai ini. Mungkin nggak berarti. Orang kan cuma begitu kok, cuma stay home. Tapi itu dampaknya luar biasa. Kita lihat Itali, tanggung melakukannya. Kayak kemarin ada mungkin sudah info, orang-orang relawan Chinese yang sana kan, dibilang, kalau begini sih, wah, enggak, udah lockdown seperti apa? Masih bebas, ada bus-bus, ada apa, sama aja. Kita lihat Cina.
Walaupun mulanya orang tertawakan, orang cemooh, wah begini gimana, tapi akhirnya sekarang mereka jadi berkat bagi orang lain. Dia jadi berkat bagi orang lain. Dia boleh ke Italia dan sebagainya untuk membantu humanisme orang lain. Apalagi kita orang percaya, kita lakukan bagian kita. Dan itu bukan saja kita sedang melakukan firman Tuhan, tapi kita sedang melakukan memuliakan Tuhan. Satu yang terakhir yang saya katakan, jangan takut. Kita nggak perlu takut. Itu udah jaminan dari Tuhan. Dan orang di luar sana juga nggak takut. Nggak takut dengan penyakit ini. Kalau kita lihat penyakit ini, sejujurnya, komposisi yang mati itu hanya 4%, 5%. Itu pun sudah dijaga ya, dalam konteks yang bagus ya. Ada flu Spanyol dulu 50 juta. Akan tetapi, kematian ini dalam konteks sampai saat ini. Dan ini akan berkembang jauh lebih menakutkan daripada yang dulu. Karena apa? Kejadian sekarang tidak seperti dulu. Ini kejadian orang, misal kejadian, apapun kejadiannya, tidak seperti yang sekarang. Kalau kejadian dulu masalah penyakit, hanya penyakit doang. Tidak ada akibat yang lain. Tapi sekarang akibatnya, kita lihat ekonomi jatuh. Ini baru. Banyak orang belum kok, harga masih normal, masih naik sedikit. Tapi nanti kita lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan. Apalagi kan pemerintah diuntungkan untuk harga minyak turun juga. Kalau enggak, bolak belur. Kalau sampai minyak mesin naik, lebih hancur, tapi kan wah, rakyat langsung berontak. Coba kita lihat, kalau terjadi lockdown, memang itu, makanya kita berdoa supaya penyebarannya nggak banyak. Kita lakukan bagian kita supaya penyebaran nggak banyak. Tapi kalau pemerintah terpaksa lakukan lockdown untuk mengurangi ini, apa yang akan terjadi? Memang pemerintah sekarang udah banyak, udah kasih berapa ribu Mulyani. Tapi orang ambilnya kan antre. Mereka saling bisa menularkan. Yang kedua, orang-orang nanti, kalau di Itali kita lihat toko masih bisa buka. Toko apotik sama yang boleh buka, apotik sama kayak kita Alfamart boleh buka. Kalau sini dijarah itu. Kenapa? Kita kan kebanyakan orang-orang informal. Yang kerjanya kerja 1 hari, makan 2 hari. Nah, bagaimana kalau mereka nggak makan? Pasti mereka keluarkan. Pasti dari kerusuhan. Itu yang tertakutkan sebenarnya. Dan banyak hal mengusahakan mereka. Kita ini bagian kita ini jangan sampai lockdown. Walaupun itu kan kesana, kalau nggak bisa tangani yang benar, ya terpaksa. Karena nyawa yang penting dari materi. Tapi akibatnya nanti, itu kita harus pikirkan di sana. Itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita utarakan kepada teman kita, supaya mereka itu, oh iya ya, nggak semudah itu. Kita tahu kita Jokowi. Kita sokong dia, karena dia pemerintahan kita. Akan tetapi, sebenarnya dengan kita nggak melakukan program kita sedang menjatuhkan dia. Secara langsung, kita nggak stay home, kita sedang menjatuhkan dia. Kalau sampai semuanya bisa keluar bebas, dan semuanya sebelum sakit terjadi, harus tadi semua terpaksa lockdown, itu dengan tadi akibatnya apa? Kerusuhan di mana-mana. Nah, kita nggak mau itu terjadi, kecuali kehendak Tuhan. Makanya kita kepada Tuhan percaya kita sudah aman, karena kita berlindung dalam naungannya. Kita aman, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Apa dan khawatir, apa yang mau makan dan pakai. Karena Tuhan akan melindungi engkau, melindungi saya dan kita semua, umatnya. Amin. Tapi marilah kita sense of awareness kita bangun. Supaya ibadah kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Kita apa kita lakukan sebelum kita bilang iya? Kita orang yang taat hukum. Dan itu tidak menyalahi firman Tuhan. Kecuali apa yang kita lakukan itu menyalahi firman Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Kemarin saya katakan, saya akan tetap lakukan. Sepanjang tidak ada tadi kita merah, tidak merah apa? Lokasi merah, ya. Zona merah. Endemi Zona merah. dan tidak larangan pemerintah. Tapi sekarang sudah itu mau. Maka kita lebih taat sama kita memang harus lebih taat Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah bilang begitu. Sudah seperti itu kita lakukan bagian kita. Dan itu bagian kita lakukan firman. Dan terintegrasi apapun juga. Orang beriman, orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tahu berbuat kebajikan bagi sesama kita. Dan bahkan bagi pemerintahan kita. Supaya semuanya boleh aman dan tenang. Amin. Mari kita berdoa.